Bang Jufri. Gimana kabarnya Oke. malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana, Bu Dokter, sehat Bu Dokter malam hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. pasien-pasien Wah, saya banyak yang batuk pilek nih sekarang-sekarang ini, oh bener gitu. nggak? Jangan-jangan di Wah, sini iya iya, juga betul betul. lagi baru Betul. ada yang selesai batuk pilek atau, ini saya mati lampu nih. Waduh. Nggak apa-apa, untung internetnya tetap jalan Aduh. ya. Jadi Ini walaupun mati kayaknya lampu tetap jalan. lampunya lagi kena new virus ini ya. Punya kena new virus, jadi kita tiba-tiba gelap ini. Iya. Oke, Iya boleh sudah nggak di-prepare dulu Bu apa-apa. Dokter. Siap. Oke, Yes. ya nggak masalah. Oke. Oke, oke. Internetnya Ya, stabil jadi kok. tema kita malam hari ini new virus ya Bu Dokter ya. Iya, betul sekali. Karena Oke, siap banyak siap. banget yang belakangan ini ternyata batuk pilek ya. Mungkin di sini Iya, juga benar ada benar. Bapak Ibu yang dari kita baru 61 orang nih. Mungkin ada yang batuk Yes. pilek atau punya keluarga lagi Nah, benar. batuk pilek atau baru sembuh batuk pilek atau mau ketularan pilek gitu. Nah, ini Nah, kita akan bahas sebenarnya pilek apa sih sekarang ini ya, gitu ya. Musim oke pileknya ya. dapat dari mana sih? Kita bahas itulah ya karena Siap, siap, kayaknya siap. eh, mulai banyak nih kasus batuk pilek ini gitu. Betul. Nah, ini jadi satu kekhawatiran sebagian masyarakat. Jangan-jangan ini gelombang kedua gitu, ya, dokter ya. Nah, itu Ya, jadi selanjutnya gitu ya. iya. Nah, teman-teman, Oke. jadi pastikan Anda harus mempersiapkan diri Anda untuk menerima materi malam hari ini karena jangan sampai Anda berasumsi yang aneh-aneh, ya. Apa ini jangan-jangan ini apa gitu? Jangan ya. Jadi malam hari ini harus betul-betul hadir, ya, dan betul-betul siapkan dirinya, pikirannya, alat tulisnya kalau memang mungkin perlu dicatat ya karena ini bisa jadi bahan buat Anda presentasi nantinya. Oke? Baik teman-teman sekalian, sambil menunggu teman-teman yang lain, sepertinya kita bisa memulai acara kita malam hari ini. Oke? Tapi sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada One More Academy dan One More International Asia yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi moderator Anda pada malam hari ini. Dan teman-teman sekalian, eh, kita semuanya bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya kita juga bisa berkumpul malam hari ini dan semoga yang berkumpul malam hari ini tidak ada gejala batuk pilek ya. Seperti itu. Oke. Jadi teman-teman, materi kita pada malam hari ini ya cukup menarik. Temanya cukup menarik yaitu New Virus Triple Demic 2025. Jangan panik, tingkatkan imun ya. Nah, yang tidak kalah menarik ya selain temanya juga tadi menarik ya materi kita akan disampaikan oleh narasumber yang tidak asing lagi, orangnya cantik ya, penyampaiannya enak didengar gitu ya. Kalau beliau itu kalau lagi sedang menyampaikan materi kayaknya tuh nggak mau berhenti natap gitu kalau dia ngomong gitu ya. Ini membuat kita itu betah di dalam Zoom ini gitu kan. Nah, kadang kan ada pemateri itu bikin bosan, tapi kalau pemateri yang satu ini itu nggak ada bosan-bosannya kita ya. Jadi saya yakin malam hari ini ya pesertanya pasti akan lebih banyak lagi dibandingkan peserta-peserta di minggu kemarin. Oke, teman-teman sekalian, sebelum masuk ke materi intinya, perkenalkan saya, izinkan saya untuk ya menyampaikan latar belakang dari narasumber kita malam hari ini. Ya, oke teman-teman sekalian, beliau adalah seorang dokter umum ya In Harmony Clinic dan beliau juga seorang liaison officer atau escort medis VIP sebagai anggota juga di BPIP, koordinator tim medis Paskibraka. Selain itu juga beliau seorang edukator masyarakat di kesehatan, parenting, dan ternyata beliau seorang sosial media marketer. Selain itu, narasumber kita pada malam hari ini juga seorang filantropis dan organisatoris, Ketua Yayasan Bersatu Sehatkan Indonesia, Dr. Panti Wreda Wisma Mulia, pengurus pusat Perhimpunan Alergi Imunologi. Ya, latar belakang pendidikan beliau sendiri, ya ini cukup menarik teman-teman. Beliau lulus dari Universitas Pajajaran dengan IPK 3,89. Pengalaman kerja beliau 15 tahun di rumah sakit dan klinik, 2 tahun pernah sebagai tim dokter pribadi Ketua MPR RI, 10 tahun menjadi tim dokter
pribadi Presiden Republik Indonesia dan beliau juga sudah mendapatkan rekor muri klinik vaksinatori terbanyak 2021 dan saat ini juga beliau sebagai mahasiswa di Magister Hukum Kesehatan. Ada beberapa pelatihan yang sudah beliau ikuti. Yang pertama adalah kegawat daruratan medik, ATLS, ACLS, dan EKG. Selanjutnya onkologi ya dari Universitas of Wien, Austria. Berikutnya onkologi University of Nijmegen di Nederland. Dan berikutnya vaksinologi, Washington DC, USA, Amerika Serikat, dan vaksinologi di Thailand. Teman-teman sekalian, saya ingatkan sekali lagi buat Anda yang saat ini mengikuti acara kita, ya, seminar Dokter Tak kita malam hari ini, pastikan Anda tidak dalam keadaan tertidur atau tidak sadar gitu ya. Karena jangan sampai Anda justru malah terhipnotis melihat pembicara kita malam hari ini. Karena memang kalau kita ini ya, fokusnya tidak terganggu, itu bisa kehipnotis dengan pembicara satu ini ya. Tatap layar HP Anda dengan baik dan benar ya. Nanti jangan sampai nanti ada yang sambil tiarap gitu ya. Jangan sampai nanti ada tidak memakai baju, bahaya ini ya. Oke, teman-teman sekalian. Tanpa panjang lebar lagi ya. Saya minta dengan rendah hati, dengan sangat-sangat rendah hati kepada Anda semua untuk mengetik di kolom komentar ya angka 1 miliar. Sebenarnya nilainya untuk orang pembicara kita ini bukan 1 miliar ya, tak terhingga sebenarnya. Tapi ya mungkin 1 miliar itu bisa melambangkan bahwa sosok pembicara satu ini tidak bisa dinilai dengan 1 miliar sebenarnya ya. Tanpa panjang lebar lagi, ketik angka 1 miliar di kolom komentar dan mari kita sambut bersama-sama pembicara kita malam hari ini, Dokter Meta Melvina. Silakan Bu Dokter. Selamat malam, terima kasih Bang Juhri dan terima kasih juga bermiliar-miliar itu yang ada di grup chat. Iya, Saya tadi dikali dengar tujuh Bang empat Juhri juga lumayan Bu memperkenalkan. Dokter ya. Iya, saya mendengar Bang Juhri memperkenalkan saya jadi pengen ketawa. Wah, nanti tertidur kayak mau hipnotis gitu. Waduh, bisa jadi Oke, begitu sih Bu Dokter. Oke. kalau gitu kita langsung mulai aja ya materi malam hari ini. Semoga materi akan bermanfaat nih untuk kita di minggu-minggu ini, minggu ke depan ya, Amin, di mana amin. mulai musim nggak jelas kan, mulai dari ntar hujan, ntar enggak nih. Jadi kita nih masuknya musim apa ini udah nggak jelas ya. Kita kira musim kemarau, taunya ternyata musimnya tengah-tengah ada hujannya ya kan. Jadi sangat tidak jelas musimnya. Jadi Indonesia tuh Mirip-mirip nggak kayak musim jelas. kawin Bu Dokter malam ini hari sekarang ini. Oh, jadi nggak jelas gitu ya musimnya kapan aja, di mana saja. Oh, oke, jangan di mana saja dong, gawat kalau di mana saja. Oke, kalau gitu saya mulai aja ya. Materi kita malam hari ini judulnya adalah New Virus. Virus baru apa sih yang ada saat ini? Kalau suka dengar di TikTok atau di Instagram ya, di mana-mana lah. Ini belakangan ini tuh rame banget tentang triple demic gitu. Jadi pandemik tapi ada tiga ya, triple demic 2025 gitu. Tapi sebenarnya saya klarifikasikan dulu ya, walaupun kemarin dari Pak Menteri Kesehatan juga sama tuh baru mendesas-desuskan ini di tahun 2025 ya, beberapa minggu yang lalu gitu kan, ngomong tentang ya hati-hati ya tentang triple demic gitu. Terus kemudian dari DPR juga ada tuh suratnya dilayangkan tentang adanya triple demi, kita perlu waspada. Nah, sebetulnya tuh seperti apa sih keadaannya saat ini? Apakah benar kita akan masuk ke dalam fase pandemik lagi atau enggak gitu ya? Yang jelas, Bapak Ibu yang ada di sini, jangan panik, tapi kita tetap perlu hati-hati dan tingkatkan imun. Nah, terus kita juga dapat lagi beritakan bahwa di Singapura udah mulai banyak COVID lagi ya kan. Terus kemudian di Thailand juga banyak virus lagi. Dan ternyata kemarin juga saya baru dapat, kebetulan waktu zaman COVID saya pegang pasien COVID kan banyak banget ya. Tapi sampai saat ini saya belum sih pegang pasien COVID lagi gitu. Cuman kemarin ada kenalan pasien gitu yang kemudian dia tuh baru pulang. Ya, saya mati lampu lagi, gelap-gelapan lagi nih. Nggak apa-apa. Tapi tetap lancar kan ya. Kalau tiba-tiba saya mati, kabarin ya. Maksudnya saya suaranya hilang gitu. Kalau Siap Bu gelap-gelapan, Dokter, siap kabarin. Bu Dokter. Nggak ada mukanya deh. Nah, nah,
Kemarin itu ada pasien yang minta sama saya, dok, saya baru pulang dari Thailand nih. Saya kemarin pergi sama teman saya ke Thailand katanya. Terus kemudian pas lagi balik itu ternyata dia kena COVID. Nah, saya juga takut kalau dia jangan-jangan apa nularin saya COVID dan dia akhirnya minta di antigen gitu. Dan ternyata antigennya eh, negatif gitu. Jadi dia sih nggak kena COVID ya. Apa kenalan saya yang pasien saya itu yang pergi bareng dari Thailand. Tapi yang dari Thailandnya, orang yang temennya dia yang di Thailand ya beneran kena COVID gitu. Nah di Indonesia sendiri sebetulnya sih yang COVID-COVID itu ada dan masuk gitu. Cuman positivity rate-nya masih dikit. Jadi dari orang yang flu-flu itu dicek itu COVID apa enggak gitu ya. Itu masih 0, sekian persen yang benar positif COVID gitu. Sampai saat ini juga saya belum pegang pasien COVID lagi. Ya moga-moga nggak sebanyak itu ya. Oke. Wah, ini gambarnya kurang bagus ya. Saya coba eh, pakai ini deh. Mungkin yang ini bakal lebih bagus karena nah ya. Nah, di sini saat ini tuh yang dibilang banyak sekali apa virus-virus baru ya. Ini kan kita udah kenal yang namanya COVID-19 ya, bentuk virusnya seperti ini. Selain COVID itu ada juga yang namanya influenza. Influenza tuh beda ya sama batuk pilek biasa. Kalau ini influenza itu gejalanya cukup berat, mirip sama COVID. Jadi ada demam, ada batuk pilek ya, berat, sakit kepalanya, sakit badannya juga berat, terus bikin lemas juga. Nah, tapi kalau virus yang biasa menyebabkan batuk pilek biasa ini namanya rhinovirus atau common cold ya, atau juga kalau pada anak-anak biasanya suka ada respiratory syncytial virus, tapi ini biasanya bahaya untuk anak-anak dan orang tua gitu. Jadi si RSV itu biasanya kenanya ke anak-anak dan nularnya biasanya ke orang tua, yang jadi parah tuh orang tua sama anak-anak. Jadi kayak pneumonia atau radang paru yang disebabkan oleh kalau pneumonia itu banyaknya bakteri ya. Tapi ada juga pneumonia virus, cuman rata-rata orang kalau udah kena virus masukkan pneumonia, pneumonia itu bakteri ya. Nah, jadi bedanya virus sama bakteri itu apa? Beda Bapak Ibu ya. Jadi apa mikroorganisme itu ada virus, ada bakteri, ada amuba ya. Bakteri itu ada gram positif, ada gram negatif. Kalau infeksi bakteri sama infeksi virus gimana bedainnya? Kalau dari batuk pilek biasanya infeksi bakteri itu kalau warna ingus, warna dahaknya tuh udah warna kuning, hijau, abu-abu. Nah, udah mulai beda-beda warnanya itu udah mulai masuk fase bakteri. Tapi kalau masih bening-bening biasanya itu masih virus tuh ya. Nah, ini dari banyak-banyaknya virus yang kita ketahui ini. Nah, ini kita lihat ya, infeksi pernafasan itu banyak kan virus yang nggak cuma yang 4 tadi itu aja juga gitu. Tapi ada juga rhinovirus yang tadi ya menyebabkan batuk pilek biasa. Terus kemudian kemarin sempat ramai juga ya human metapneumonia virus HMPV, bener nggak? Tapi kan untung di Indonesia nggak sampai merebak ya. Tapi saat itu di Amerika dan di Cina ada. Tapi tetap kok di sana juga nggak terlalu banyak-banyak banget. Cuman soundingnya aja yang banyak sekali gitu kayak sampai bikin kita khawatir ya HMPV HMPV gitu kan. Ternyata enggak ya, enggak ada masalah apa-apa tuh dengan HMPV, itu seperti virus-virus pola virus normal biasa gitu. Terus kemudian pneumonia atau radang paru ya. Terus para influenza ya, yang 3 disebut triple demic saat ini itu adalah COVID-19, influenza dan respiratory syncytial virus gitu. Selain itu ya banyak virus-virus yang menyebabkan infeksi pernapasan yang lainnya. Nah, infeksi saluran napas akut yang kita sebut sebagai ISPA ya, itu bisa terjadi di saluran napas bagian atas dan saluran napas bagian bawah. Nah, batas antara saluran nafas bagian atas dan bawah ya adalah di sini. Bagian atas ada sampai laring ya, mulai dari hidung, tenggorokan, kan kalau sakit flu gitu ya, yang hidungnya meler, terus ada sinusitis, jadi bagian-bagian apa rongga-rongga kepala itu ada yang keisi cairan, terus faringitis atau radang tenggorokan gitu, merah tenggorokannya, sakit nelen ya, laringitis kalau suaranya serak. Nah, ini sampai sini itu adalah saluran nafas bagian atas. Tapi kalau udah mulai turun ke bawah, ini bakteri virus ini semua dapat turun ke bawah tentunya karena ada salurannya ya. Jadi bisa ke saluran nafas bagian bawah gitu, terus kemudian bisa ke paru-paru. Jadi kalau udah lewat ke trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru, sel paru, yaitu udah masuk pneumonia atau saluran nafas bagian bawah. Ya.
Nah, ini yang disebut sebagai triple demic, COVID-19, influenza, dan respiratory syncytial virus. Kita akan bahas ya supaya Bapak Ibu tahu nih, ini kalau ada orang ngomongin triple demic ini ngomong apa sih gitu, yang benar kayak apa gitu ya. Makanya ikut terus Dokter Talk ya, karena kita akan membahas isu-isu kesehatan yang sekarang sedang booming atau yang kadang-kadang mispersepsi atau kadang-kadang ada banyak hoax di luar sana ya kita bahas dalam Dokter Talk ini gitu. Jadi dapat informasinya nggak salah gitu ya. Nah, pandemi itu apa sih artinya? Kayak kemarin kita kena pandemi ya, pandemi COVID-19 itu pandemi artinya wabah besar. Epidemi penyakit yang terjadi di seluruh belahan benua dunia. Jadi semua dunia, semua orang kena COVID ya kan. Nah, itu namanya pandemi. Nah, tahun berapa ya? Waktu itu ada tuh namanya swine flu. Jadi flu ya yang parah banget itu influenza tipe A tipe B gitu yang terjadi di seluruh dunia juga dan itu lebih mematikan waktu saat itu ternyata lebih banyak yang mati dibanding waktu kemarin COVID gitu. Jadi parah banget tuh tahun 18 sekian lah 1800-an ya. Nah, kemarin itu yang disebutkan sebagai triple demi itu di Indonesia kan baru digaung-gaungkan sekarang tuh. Iya, mati lampu lagi saya. Nah, ini 2022 sampai 2023 itu sebetulnya udah ada di luar negeri udah ngomong-ngomongin tentang ini. Jadi kalau kita cari literatur tentang triple demi itu baik dari WHO maupun dari apa yang lain-lain lah sumber luar negeri, jurnal-jurnal gitu. Ya itu semuanya udah mensoundingkan gitu ya. Ini dari tahun 2022 sampai 2023 gitu. Tapi di Indonesia ya baru belakangan ini aja kita ngedengar dari pemerintah tentang triple demi ya. Nah ternyata di luar negeri juga nggak terlalu banyak-banyak banget. Nanti kita lihat datanya ya. Tapi bukan berarti kita harus oh ya udah berarti kata dokter Meta aman nggak akan ada apa-apa gitu. Nah tetap kita harus waspada dan jaga-jaga gitu karena sekarang juga memang saya amati pola untuk sakit batuk pilek itu meningkat belakangan ini ya. Nah, ini ada kemiripan. Kemarin banyak yang nanya sama saya, dokter tolong bikin dong, karena saya suka ngasih edukasi-edukasi gitu ya di TikTok sama di Instagram ya. Tolong bikin dong gimana sih kalau kita ngebedain kena flu, kena COVID, atau kena pneumonia gitu ya. Ini tuh batuk pileknya batuk pilek flu, apa batuk pilek COVID, apa batuk pilek RSV, atau pneumonia itu gimana bedainnya gitu. Sebenarnya sih agak-agak sulit ya buat kita juga cuma bisa kira-kira aja benar nggak sih gitu. Yang paling tepat gimana? Ya dicari virusnya apa gitu lewat pemeriksaan laboratorium tentunya lewat PCR ya. Ada juga PCR buat influenza juga ada, PCR buat COVID ada. PCR buat RSV ada. Jadi tiap virus itu bisa di PCR-in, bisa dicari gitu dengan reagen itu. Jadi dari sampel ingusnya gitu ya itu bisa dicari. Itu tuh ada mengandung virus apa di dalamnya gitu. Itu yang paling jelas kalau kita mau tahu. Tapi kalau dari gejala-gejala aja itu sih benar-benar susah ngebedainnya gitu ya. Kita cuma bisa kayaknya sih ini, kayaknya sih itu. Nah, kayaknya ini, kayaknya itu tuh dari mana? Dari sini ya. Kita lihat. Ada gejala, ini namanya diagram Venn nih. Kalau anak SMA pasti tahu nih, baca ini ya. Jadi kalau yang ini kan punyanya influenza nih. Eh, lingkaran biru ini itu punyanya influenza segini ya. Terus kemudian lingkaran kuning ini termasuk yang di dalam segitiganya ya. Ini adalah mirip punyanya COVID-19. Terus yang lingkaran ini punyanya respiratory syncytial virus. Nah, jadi kalau yang kecil ini yang di dalam ini berarti tiga-tiganya punya gejala itu gitu. Tapi kalau yang ini both artinya apa yang di ini ya? Ini kan lihat kursor saya ya. Yang di sini ada berarti ini eh, positif untuk COVID dan RSV. Nah, yang di daerah sini adalah positif untuk flu dan RSV ya. Yang flu sama COVID yang sama-sama apa? Ya ini. Ya oke, sekarang kita baca satu-satu. Nah, kalau influenza, penyakit influenza yang saat ini saya banyak dapat itu sebenarnya Bapak Ibu adalah influenza. Jadi pasien-pasien influenza bukan pasien COVID ya sampai saat ini ya. Nah, influenza ini disebabkan oleh virus yang namanya virus influenza. Dia itu menular lewat droplet. Jadi sama seperti COVID ada yang lewat apa bersin, lewat batuk orang, lewat udara lah intinya. Nah, dia sakit itu biasanya 1 sampai 4 hari setelah tertular.
Jadi hari ini ketularan, ketemu orang influenza, 4 hari, 1 sampai 4 hari kemudian, jadi bisa 1 hari, bisa besoknya langsung ketularan, atau bisa daya tahan tubuh tinggi ya, bisa jadi hari keempat baru mulai kita kerasa sakit gitu. Tuh ya. Terus dia menularkannya, orang yang udah kena influenza itu bisa menularkan ke orang lain 1 hari sebelum dia ngerasa sakit sampai kurang lebih 7 hari dia masa penularannya. Tuh ya. Kalau si COVID lebih panjang lagi, dia bisa menular 2 hari sebelum gejala COVID mulai. Kalau orang udah kena COVID nih, dan dia bisa menularkan sampai 10 sampai 20 hari setelah orangnya sakit. Ya kan? Jadi kita kan kadang-kadang suka nunggu di apa namanya di karantina 2 minggu dulu ya, nggak bisa kemana-mana biar nggak nularin ke orang ya. Atau eh, bisa kalau PCR negatif baru baru oke bisa nggak nularin gitu ya. Nah, kalau COVID kita udah tahu ya disebabkan oleh virus COVID di apa namanya ditularkan ya lewat droplet juga, terus bisa 1 sampai 4 hari juga ya. Nah, tapi bedanya sama si influenza, COVID ini bisa menyebabkan pengentalan darah, terus kemudian bisa juga banyak kegagalan organ gitu dan banyak peradangan di organ-organ tubuh dan bisa bikin long COVID ya. Itu bedanya sama influenza. Tapi keduanya mempunyai gejala yang sama yaitu nyeri badan. Jadi kalau kena flu, kena COVID, badannya semua sakit-sakit. Terus baik flu maupun COVID itu bisa terjadi penurunan tajam penciuman. Jadi kalau nyium kok nggak kecium sih, orang lain udah kecium ini bau masakan, ini bau masakannya lain, atau pas lagi dirasa di lidah, kok rasanya cuma asin doang sih gitu ya. Nah itu bisa flu, bisa juga COVID. Jadi yang kehilangan penciuman itu belum tentu COVID doang ya. Nah, komplikasinya itu bisa pneumonia ya, bisa kematian ya, dua-duanya bisa menyebabkan pneumonia dan kematian gitu. Nah, ini yang mungkin baru didengar oleh Bapak Ibu adalah respiratory syncytial virus ya. Nah, namanya ya RSV virusnya. Dia menularnya lebih lambat nih, 4 sampai 6 hari setelah ketemu orang baru ketularan. Cara penularannya sama, lewat udara juga gitu. Jadi kita nggak bisa pilih kan yang ada kita udara yang kita sedot itu isinya banyak virus apa enggak, apalagi kalau udah naik kendaraan umum ya, naik apa namanya, kalau di Jakarta naik MRT, naik kereta itu kalau jam pagi jam sore itu udah padet banget gitu, naik bus gitu ya. Nah itu di tempat-tempat umum di mall gitu kita memang harus biasakan pakai masker kalau misalnya kita udah ngelihat orang itu, banyak orang yang nggak kita kenal tuh orang kenal gitu, tapi di depan kita juga dia lagi sakit gitu ya. Nah itu harus pakai masker kalau kita ngelihat kurang lebih 20 orang. Wah, di depan mata kita ada 20 orang, udah pakai masker aja karena kita nggak tahu di situ udaranya pasti udah campur aduk gitu ya. Nah, kalau RSV mirip sama COVID, dia 1 sampai 2 hari sebelum menular itu 1 sampai 2 hari sebelum orang yang ngerasa sakit sampai 3 sampai 8 hari kemudian ya. Nah, komplikasinya apa? Bisa sesak napas, bisa ini juga bisa ada demam ya, terus bisa ada kebiruan di daerah lidah karena biasanya suka ada sesak napasnya gitu. Nah, baik RSV maupun flu itu gejalanya banyaknya bersin-bersin terus gitu. Ya, terus kalau ini dua-duanya bisa dicek lah, semuanya dicek pakai pakai laboratorium bisa ketahuan ya. Tapi ketiganya itu mempunyai gejala yang mirip, susah napas, sakit nelen. Katanya COVID yang sekarang itu banyaknya tuh parahnya tuh di sakit nelennya. Tuh, terus kemudian meler, demam, batuk, sakit kepala, lemas ya. Bagaimana cara mencegahnya? Kita kan udah divaksin COVID waktu kemarin ya, jadi ya sudah gitu. Tapi kalau vaksin flu, memang sih saat ini dibilang kalau bisa diupdate lagi vaksinnya. Tapi kita sampai saat ini kan belum punya vaksin terbaru yang lebih baru dan yang berbeda dengan COVID, vaksin COVID sebelumnya gitu ya. Jadi kalau saya sih belum mau untuk divaksin lagi gitu ya. Tapi kalau ada sih yang suruh vaksin lagi gitu ya dokter ya. Tapi kalau saya enggak dulu gitu. Tapi kalau vaksin influenza ini bagus untuk dapat setahun sekali ya. Kalau vaksin RSV ini hanya untuk dewasa di atas 50 tahun. Oke. Ya, semuanya menular lewat udara. Jadi hati-hati dengan udara kita. Yang paling penting seperti itu. Nah, di luar negeri ini udah ada dari tahun 2023 ya kan. Ini udah saya ambil dari situs-situs website-website lah ya. Jadi gimana nih caranya untuk mempersiapkan triple demic 2023? Makanya kan tadi saya bilang di luar negeri 2022 dia udah persiapan,
untuk 2023 ini gitu. Tapi sekarang kita di 2025 baru persiapannya ya. Gimana caranya? Ya udah stay informed. Jadi kalau ada update-update baru yang kayak seperti hari ini ya dengarkan gitu kan. Terus kemudian vaksin untuk yang belum dapat vaksin ya divaksin, yang bisa penyakitnya bisa divaksin ya divaksin. Udah gitu daripada di dalam ruangan lebih baik banyak aktivitas itu di luar ruangan, di ruang terbuka ya, karena ruang terbuka itu lebih luas kan, itu lebih aman. Nah kalau misalnya kita harus punya tamu, harus ngadain acara-acara pernikahan, acara-acara dengan kerumunan banyak orang, sebisa mungkin nggak perlu deh ngadain acara yang banyak-banyak banget gitu ya, kan lagian kalau ngadain acara banyak banget kan lebih boros ya. Nah, terus kalau kita bisa online, pakai meetingnya pakai online, ya pakai online aja gitu. Tapi kalau nggak bisa online baru ya. Nah, kemudian jangan lupa kita harus jaga kebersihan, jaga kesehatan kita, sama harus siap-siap nih. Kalau kita sakit, kita harus ngapain? Gitu ya, itu preparationnya gitu. Jadi sebetulnya kenapa sih bisa ada triple demic ini? Nah, jadi jangan panik ya. Beberapa negara itu tidak menganggapnya sebagai pandemik, tapi sebagai pola infeksi ISPA biasa. Oke? Itu terjadi karena mobilitas yang meningkat. Kan sekarang setelah beres dari karantina COVID itu ya, yang masa tutup-tutup apa itu lockdown dan bagaimana macam itu yang PH apa namanya? pembatasan pergi ke sana kemari itu kan sekarang kita udah bebas ya mau naik pesawat ke sana kemari gitu ketemu sama siapa di negara mana gitu. Nah terus mobilitas juga udah nggak ada batasnya jadi ya otomatis perpindahan penyakit menjadi lebih mudah. Terus kemudian perubahan cuaca nih. Perubahan cuaca yang sangat ekstrim itu membuat daya tahan tubuh kita juga otomatis menurun. Makanya kita gimana caranya biar daya tahan tubuh nggak menurun, kita akan bahas setelah ini ya. Nah, perubahan cuaca juga membuat beberapa kuman atau virus itu menjadi lebih tahan banting gitu. Makanya kita harus tahan-tahanan nih sama virus, jangan sampai kuatan mereka dibanding kita ya. Nah, penurunan kewaspadaan kalau kita udah ruwet ngelihat orang banyak banget, jangan lupa pakai masker. Jangan males bawa masker di kantong walaupun nggak dipakai ya, tapi bawa saat begitu ngelihat banyak banget nih orang, pakai deh masker itu ya. Oke. Nah, ini situasi COVID 28 hari terakhir. Ini saya browsing kemarin, tanggal 14 Juni ya, 2 hari yang lalu ya, saya browsing ya. Ini 28 hari terakhir tuh COVID-nya ada berapa sih gitu. Ternyata dalam 28 hari terakhir, jadi dalam 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan ini ada 206.000 kasus. Dan 206.000 kasus sedunia itu 181.000 adanya di Thailand. Jadi orang harus hati-hati dikit ya. Ini adanya di Thailand, oke? Okay? Nah, ini dibuletin sama sama si WHO ini punyanya WHO nih. Ini dibuletin nih. Ini tersebar di beberapa negara sebenarnya, ini di Eropa, ini di Mediterania, ini di Amerika ya, di peta ini ya. Nah, cuman yang banyak itu ada di mana? Ada di Thailand ya. Ini kayaknya di Indonesia satu ya. Ini kan di Indonesia nih. Ya ada ya, di Indonesia emang ada sih, ya kan? Tapi nggak terlalu banyak ya. Oke, nah jadi di Thailand ini hati-hati. Nah kayak kemarin pasien saya itu baru dari Thailand, ternyata dia COVID kan, positif COVID temennya yang di Thailand itu gitu. Sementara di Brazil, di di Inggris gitu nggak terlalu banyak. Memang yang paling banyak di Thailand. Hati-hati karena dia ada di Southeast Asia, Asia Tenggara, mungkin lebih gampang menyebar nih ke kita ya. Jadi memang kita harus tetap berhati-hati gitu. Walaupun memang kelihatannya kalau di negara lain dibilangnya oh enggak kok ini enggak akan jadi pandemik. Tapi jangan sampai karena kita ini masyarakatnya banyak banget dan mobile banget pergi ke sana kemari kita menjadi target dari penyebaran virus ini gitu. Jadi harus hati-hati aja lah jaga diri ya. Nah, dalam waktu saya menangani COVID ya tahun COVID-nya masih sama sampai saat ini belum ada perubahan, jadi masih begitu aja cara terapinya. Terus COVID itu adalah penyakit yang sebetulnya bisa sembuh sendiri, self-limiting disease dengan adanya peningkatan daya tahan tubuh kita, lama-lama ya dia akan terbunuh sendiri dengan antibodi yang ada dalam tubuh kita juga gitu Bapak Ibu. Tapi pada beberapa orang yang punya masalah kesehatan atau punya komorbid ya, contohnya punya darah tinggi, terus kemudian yang obesitas, ayo yang obesitas yang BMI-nya di atas 40 tadi dihitung ya, itu berisiko untuk terjadinya komplikasi pada COVID. Terus yang punya asma,
yang punya alergi-alergi, yang punya diabetes, sakit jantung, sakit paru sebelumnya, ya, pasang ring jantung. Nah, itu eh, apa cukup berbahaya nih si COVID ini. Tapi selama saya nanganin COVID, mungkin pasien saya waktu zaman pandemi itu ya pasien pribadi saya nih, saya nggak hitung pasien yang di klinik ya, saya hitung pasien yang saya tangani secara pribadi dan saya doang nanganin yang nggak bareng sama teman-teman yang lain gitu. Nah, itu eh apa yang saya tanganin mungkin sekitar ribuan ya, ribuan kayaknya mungkin ribuan. Tapi yang meninggal tuh puji Tuhan alhamdulillah ya, yang meninggal tuh cuma 2 orang. Yang satu memang benar-benar nggak ketanganan sama saya gitu karena saya nggak balas WA dia gitu ya. Biasanya saya selalu balas gitu kan. Semua chat saya balas, saya review dari pagi sampai malam. Ini benar-benar kelewat gitu WA-nya. Pas lagi saya tanya lagi ternyata udah meninggal, jadi nggak kepegang gitu kan. Terus yang satu lagi itu opa-opa udah 70 berapa tahun ya umurnya. Terus emang udah stroke, udah tiduran terus di kasur gitu. Nah, ini nggak dapet balance-nya juga, akhirnya ya udah meninggal gitu. Ya, nggak bisa. Jadi daya tahan tubuhnya nggak bisa didongkrak gitu supaya tinggi, supaya virusnya mati gitu. Ya kalah sama badai sitokinnya. Kita ingat waktu zamannya COVID itu yang menyebabkan seseorang meninggal, itu bukan virusnya, tapi respon imun yang dibentuk oleh tubuh orang itu sendiri yang menyebabkan badai sitokin. Kenapa sih bisa ada badai sitokin? Sebenarnya badai sitokin itu ada kalau tubuh kita berespon terhadap virus yang masuk. Jadi virus COVID masuk, terus kemudian kan pengen matiin si virus ya tubuh kita. Akhirnya dia beresponnya berlebihan. Timbullah interleukin 6 yang meningkat dan akhirnya bikin sitokin storm atau badai sitokin, bikin peradangan di seluruh organ tubuh dan akhirnya terjadi pengentalan darah dan sebagainya. Tetapi apa yang menyebabkan pasien saya yang meninggal cuma 2 dari 1.000 yang saya tanganin gitu, 1.000 lebih sih. Nah itu kuncinya sebetulnya saya nggak tahu ya. Saya rasa sebenarnya semua dokter menyadari, tapi kok ya masih aja ada dokter yang masih muda tapi bisa meninggal gitu. Saya juga bingung tuh kenapa ya. Kadang-kadang tuh suka telat gitu loh menyadarinya bahwa ini tuh bakal jadi ancaman badai sitokin. Cepetan dikasih steroid ya. Kalau kita cepat kasih steroid, tapi bukan berarti steroid itu dipakai di awal, itu juga salah. Jadi harus benar-benar cari momennya yang pas gitu, kapan menemukan kapan ini badai sitokin akan meningkat, di situ dipres sitokinnya supaya nggak meningkat, dikasih steroid gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya perlu dikasih pengencer darah, dikasih pengencer darah. Nah, terus kemudian pelan-pelan diikuti tiap 3 hari sekali cek darah gitu. Terus kemudian uh, akhirnya si badai sitokin itu menjinak dengan sendirinya ya. Dan itu ada di dalam grafik ini. Grafik ini bagus banget, ada dari British Medical Journal. Jadi ini dari British, dari apa Inggris ya. Dan saya pakai banget grafik ini untuk menangani pasien-pasien COVID saya dan itu berhasil. Jadi grafik ini tuh bagus banget. Nah, ini mulai anggaplah ini saya kasih tahu Bapak Ibu semua supaya kalau seandainya gitu ya kan kita namanya siap-siap ya. Kita nggak pengen sakit, tapi kalau seandainya kita kena COVID, kita tuh harus tahu ini loh dan kita juga harus ngingetin sama dokter yang megangnya gitu ya. Nah, misalnya sekarang hari nol kita sakit ya. Nah, ini kan hari 5 kan sebetulnya dari 3 hari udah ketularan tapi tahu-tahu jadi sakitnya di sini, oke? Nah, ini saya kasih tahu Bapak Ibu grafiknya. Ini grafik yang berwarna hijau ini adalah grafik jumlah virus. Jadi jumlah virus itu meningkat kan begitu masuk ke dalam tubuh kita cuma ada 1 2 virus. Lama-lama berkembang biak, makin banyak di tubuh kita, makin banyak 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 banget. Lama-lama kan habis ya. Karena dia self limiting disease kan. Lama-lama habis dan akhirnya habis beneran hari ke-14 selesai karantina boleh ketemu orang lagi nggak nularin karena udah nggak ada virusnya lagi. Betul? Nah, jadi ini gambar dari si grafik hijau. Oke, jadi ini jumlah virus meningkat. Ini hari ya, diperhatikan harinya. Biasanya hari itu meningkat jumlah virus sampai hari ketiga. Jadi hari ketiga kita sakit, yang pas lagi sakit-sakitnya itu jumlah virus lagi banyak-banyaknya. Ya. Nah, kemudian ini adalah grafik kesakitan ya. Jadi grafik kalau yang biru, Bapak Ibu, jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk atau hilang sekarang beberapa detik pasti dalam 10 menit ke depan nggak tahu nih dokter Meta nih ngomong apa sih. Ya. Oke, jadi dilihat gambarnya gede-gede, dilihat kursornya saya juga. Ini hari orang sakit pertama. Wah, mulai ada nggak enak tenggorokan, mulai sakit nelen, mulai ada demam. Kemudian mulai gejalanya makin berat, makin lemas, ada sakit kepala,
ada hidung mampet gitu ya. Ingat kan waktu zaman COVID dulu kenanya kayak apa? Memang orang ada yang ringan, ada yang berat sih. Cuman rata-rata begitu lagi jalannya. Terus kemudian ini meningkat, akhirnya di hari kelima biasanya puncak rasa sakit-sakitnya dia lama-lama setelah hari keenam perbaikan kan. Harusnya begitu kalau dia kena ke orang yang sehat. Jadi kalau orang sehat kena COVID begitu. Hari kelima mulai perbaikan, akhirnya hari ke-10 dia sembuh, nggak usah diapain, nggak usah diobatin. Saya nggak minum obat apa-apa, saya cuma minum vitamin katanya, atau saya cuma tempel patch one more sembuh gitu ya. Oke, nah itu kalau pada orang yang sehat. Oke, nah terus kemudian eh, kalau misalnya seandainya di hari keempat kelima ini ternyata kita si COVID ini kena ke orang yang autoimun, yang punya penyakit atau yang ada komorbid, itu tidak semulus itu ya. Tidak semulus yang tadi saya ceritakan hari kelima terus perbaikan sembuh aja gitu. Nggak kayak gitu. Tapi begitu sakit hari kelima makin parah, makin berat. Awalnya nggak terlalu kelihatan apa-apa ya, makin ini nggak kelihatan apa-apa nih, sampai sini dia cuma rata kan, rata gitu ya, sama sih, masih rasanya masih sama sampai hari ke lima masih ada pusing-pusing sebagainya gitu ya. Terus kemudian di sini tiba-tiba aja memburuk penyakitnya. Ini memburuk nih, ini memburuk penyakitnya, makin lama makin buruk ya, akhirnya masuk ke dalam severe illness dan critical illness. Nah, padahal kalau di sini nih, di titik ini ya, di titik saat virus turun dan ini ketika mau naik sedikit aja, kita sudah masukin dia di hospitalization, artinya dimasukin ke dalam rumah sakit. Ya, di titik ini nih, masuk rumah sakit, pas udah dia mau naik ke atas grafiknya, mau naik ke jadi severe illness, mau jadi parah, kita masukin ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit itu penanganannya benar, dikasih steroid, dikasih anti interleukin ya, disupres, dikasih pengencer darah, itu dia dari sini bisa sembuh gitu ya. Tapi kalau di titik ini kita geser, aduh, masuk rumah sakitnya di sini deh, ya udah keburu sesak napas, udah keburu gagal napas, ya akhirnya langsung masuk, tiba-tiba carinya ICU. Nah, rata-rata kemarin kematian di rumah sakit itu karena masuknya di sini telat, harusnya masuknya di titik persilangan ini gitu ya. Nah, jadi itu yang harus kita amati, dan biasanya saya hari ke-7 cek interleukin 6 dan D-dimer. Begitu interleukin 6 naik 2 kali, 4 jadi 14, kan harusnya di bawah 7 ya. Begitu ada kenaikan interleukin 6 lebih dari 10, langsung turunkan dengan steroid. Harusnya begitu berhasil kok ya. Oke, seru nggak? Nah, penanganan COVID seperti itu ya. Sebenarnya seru banget sih, karena ngamatin ini, kalau buat saya ngamatin perjalanan penyakit pasien sampai menemukan itu kan penyakit yang apa ya, penyakit yang waktu saya sekolah juga nggak ada gitu kan. Jadi kan nggak pernah ada yang ngajarin tentang penyakit COVID ini ya. Kita semua dokter belajar sendiri gitu kan. Nah, terus sampai menemukan sebuah polanya, sampai bagaimana memanage itu menjadikan sebuah terapi dan berhasil, itu sebuah kepuasan batin gitu buat saya ya. Nah, kalau bisa kita jangan sampai kena sering-sering kena COVID gitu, karena kalau COVID kena itu panjang loh, nggak cuman selesai akut infeksi aja, infeksi akut aja terus selesai. Ternyata masih banyak orang-orang yang merasakan long COVID sampai sekarang, jadi ongoing symptom terus aja gejalanya ada, atau ada post akut sequelae, COVID-nya udah nggak ada, gejalanya masih ada. Coba di sini siapa yang sampai saat ini tuh ngerasa lemes, terus udah gitu suka suka gampang capek, beda sama sebelum zaman COVID, kok kayaknya nggak capek-capek gitu ya. Tapi sekarang setelah COVID kok baru apa sebentar sore udah capek gitu. Nah, itu mungkin juga disebabkan long COVID. Ada juga orang yang kena di digestive tract. Jadi tergantung organ mana nih dari tubuh kita yang mengalami kelemahan. Ada orang yang di paru-parunya lemah, ada yang di saluran cernanya lemah, ada yang di dadanya lemah, di jantungnya lemah, ada yang penyumbatannya di otak. Jadi ada ya pasien yang datang tuh ya stroke, stroke penyumbatan gitu. Tapi ternyata stroke itu terjadi karena COVID yang kan bisa bikin pengentalan darah kan. Nah, pengentalan darahnya ternyata menyumbat di stroke, di kepala, di pembuluh darah kepala gitu. Akhirnya ya jadinya stroke gitu. Datang-datangnya gejalanya stroke. Ada yang mata nggak bisa ngelihat. Jadi COVID pada mata itu tiba-tiba matanya nggak bisa lihat ya, karena terjadi penggumpalan darahnya di pembuluh darah mata ya. Jadi tergantung di mana-mana nih, bisa terjadi peradangan, pengumpalan darah, bisa juga terjadi autoimun. Jadi yang menyebabkan sekarang banyak kasus autoimun dan berantakannya imunitas manusia saat ini itu bukan terjadi karena vaksin COVID-nya, tapi terjadi karena kejadian COVID-nya, dan itu udah ada di jurnal-jurnal bahwa COVID menyebabkan
berbagai penyakit gitu, termasuk salah satunya adalah autoimun. Jadi yang bikin berantakan itu bukan vaksinnya, tapi si COVID-nya yang pernah kita alami berkali-kali itu. Nah, di sini juga nggak cuma satu kali orang kena COVID ya. Satu kali yang diperiksa, kali ya pas lagi batuk pilek selanjutnya nggak diperiksa, nggak tahu, tahu-tahu sebetulnya COVID-nya udah bisa sembuh sendiri. Ya, gitu. Nah, ini tentang influenza di Indonesia, ya. Jadi banyak loh kasus influenza itu yang terakhir tuh H1N1 ya. Dan ini baik untuk kalau Bapak Ibu bisa dapat vaksin flu setahun sekali. Jadi mayoritas influenza itu subtipe A, H1N1 PDM09. Sebenarnya bisa dicek langsung pakai sekret begitu di laboratorium. Jadi banyak pasien saya yang dok ini apa ya, saya pengen tahu tapi ceknya mahal banget Bapak Ibu, ceknya tuh 2 juta, mahal banget kan ya, kalau ngecek aja 2 juta belum obatinnya gitu kan. Cuman ada memang beberapa pasien yang pengen tahu aja gitu, ini saya ini virus apa sih adanya kok batuk pileknya berat gitu, ternyata mostly bukan COVID tapi influenza ya. Em, ini untuk positivity rate ya, pada tanggal ini data ya 2025, ini 2023, 2024, makanya ini kemarin sempat naik kan di dunia itu sempat naik nih gitu. Terus kemarin Maret naik lagi nih 2025, tapi sekarang sebenarnya lagi turun lagi ya. Tuh, jadi ini sempat naik, makanya disebut triple demic karena ini yang diamati adalah COVID, influenza, dan respiratory syncytial virus ya. Ini di last update-nya Juni, Juni kemarin, beberapa hari yang lalu nih 12 Juni ya. Gitu. Nah, ini sempat naik, ini yang influenza adalah yang benar kan yang kata saya, yang banyak kok pasien-pasien saya ketemunya influenza kok, bukan COVID gitu. Dan ternyata benar kan, yang banyak influenza nih, yang warna biru kan influenza tuh. Ya, yang RSV, terus yang COVID ya segitulah datanya. Ya semoga ini grafiknya nggak naik ke atas si COVID-nya ya. Nah jadi gimana dong? Nggak usah panik. Yang penting kita meningkatkan imunitas tubuh kita. Caranya gimana? Satu, pola makan seimbang ya, dengan nutrisi yang tepat. Jadi jangan makan itu asal makan, tapi makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ya, makan untuk hidup. Jadi supaya kita hidup sehat, itu pilihlah makanan-makanan yang sehat ya. Nah, kalau seandainya kita kadang-kadang ketemu apa makanan itu seadanya gitu karena saking sibuknya, nggak sempat nyiapin yang bergizi gitu ya. Nah itu mungkin kadang-kadang kita tuh perlu juga sih tambahan-tambahan suplemen. Makanya di sini One More itu punya nutrisi transdermal yang tinggal ditempel aja gitu ya. Nah di dalamnya itu banyak sekali mengandung nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas kita. Nanti kita bahas ya. Kita bahas juga tentang nutrisi yang dimiliki oleh One More. Terus kemudian yang kedua, olahraga itu menjadi poin di mana kita butuh olahraga, bukan olahraga nunggu saya nggak ada waktu buat olahraga. Nah, ya tapi kita memang harus meluangkan waktu untuk olahraga seminggu 2 kali minimal ya. Tidur yang cukup, jadi jangan begadang, apalagi buka Tokopedia malam-malam, nggak boleh nyebut, buka online shop malam-malam atau buka sosial media malam-malam terus aja nggak bisa tidur, kerjanya nge-scroll aja ya. Nah, manajemen stres, jadi stres juga menurunkan fungsi imun kita. Nah, hidrasi yang cukup artinya minum yang cukup, terus kemudian jangan nempel sama kebiasaan buruk seperti minum alkohol, merokok ya, terus yang sekarang vape yang disedot yang nggak bau itu, tapi itu juga ternyata bikin paru-paru kita menjadi seperti popcorn bentuknya kalau di CT scan gitu. Nah, jaga kebersihan pribadi dan lingkungan. Yang baru pulang kerja, jangan langsung tidur di ranjang ya. Begitu pulang langsung buka bajunya kalau mandi ya, buka bajunya, terus mandi, bersihkan, apa keramas, mandi bersih jadinya begitu ketemu keluarga udah bersih. Ajarkan juga pada anak-anak kita demikian ya. Terus jangan takut sama matahari. Matahari itu teman kita. Antara jam 10 itu perlu paparan matahari kita ya. Jam 10 sampai jam 3 itu 15 menit aja cukup ya. Tapi kalau muka jangan lupa dikasih sunblock. Kalau nggak nanti jadi kulitnya nggak bagus gitu. Dan vaksinasi. Oke. Nah, One More ada di mana? One More itu mengisi di pola makan seimbang. Sebetulnya isinya nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai bahan bakar kita supaya kita tetap sehat. Kadang-kadang makanan kita kurang sayur atau yang dapat habis rapat dapatnya nasi box, nasinya banyak, lauknya adalah perkedel sama bihun, terus sama kentang goreng gitu kan ya, kentang goreng balado ya.
sama tambah lagi tempe orek. Nah, berarti lauknya cuma tempe orek doang dong gitu. Ya. Nah, jadi karena kekurangan nutrisi itu kita perlu asupan dari luar ya. Kayak kita bahas nih ya. Yang akan kita bahas malam ini yang bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu eh, dari One More itu produknya ya, ada Nano Patch Painless Night Dew, terus kemudian B12 dan Dekamin. Oke, jadi itu yang akan kita bahas ya. One More ini punya produk nutrisi transdermal nano patch. Jadi transdermal itu apa artinya? Jadi artinya tinggal ditempel ya. Terus tempelnya di mana? Boleh di mana aja. Gak harus di tempat yang sakit, gak harus di dada, gak harus di punggung atau di mana. Ditempel di mana aja ini sama. Karena apa? Karena dia teknologinya teknologi transdermal, apalagi dia dengan nano. Kalau nanoteknologi itu artinya dia, jadi kalau kita Bapak Ibu bikin em, ini bikin kaldu ayam gitu ya, kan ada sebetulnya ada sari-sari ayam betul nggak di dalam situ. Nah, sari-sari ayam itu dibuat lagi lebih kecil lagi, kecil lagi, kecil lagi, kecil lagi, sampai dia itu kalau dilihat itu sebesar partikel virus. Makanya dia dengan patch aja bisa nyerap gitu. Jadi bukan cuman misalnya di sini dalam sini ada ginseng ya, ginsengnya dihancurin, terus kemudian dikasih air, terus kemudian ditaruh di sini dikeringin, nggak kayak gitu. Kalau ditaruh di sini dikeringin, itu jadinya koyo, cuma ditempel kayak koyo cabai gitu, ditempel, plok, angetnya di sini, udah gitu selesai. Ya, kadang orang merasakan habis ditempel pakai produk One More ini kan ditempel nggak ada rasanya apa apa ya, nggak ada rasanya karena dia, kalau buat saya juga nggak ada rasanya karena dia ada juga yang rasa anget, ada yang rasa apa, tapi kalau buat saya juga nggak ada rasanya waktu nempel, nggak ada rasanya di kulit kita gitu ya, cuma nempel aja. Tapi karena dia nutrisinya nano ya, nanomolekul tuh sebesar apa sih, sebesar virus. Jadi lebih kecil dari satu helaian rambut juga gitu, nggak bisa kita lihat pakai mata. Tapi begitu ditempel, nutrisi ini akan masuk seperti di gambar ini ya. Jadi dia bisa masuk lewat 3 jalur, lewat pori-pori tubuh kita, masuk pori-pori rambut, terus kemudian dia juga bisa langsung nyerap begitu aja, sama lewat celah antar sel. Sel kita aja kita nggak bisa lihat, benar nggak? Nah ini dia bisa masuk melalui celah antar sel, masuk ke dalam uh, pembuluh darah kita ya, karena di bawah sini ada pembuluh darah banyak. Ini epidermis, dermis, ini hipodermis ya. Nah, dia akan nyerap, akan masuk. Jadi semua nutrisi-nutrisi ini kalau ditempel, makanya ditempel di mana aja juga sama gitu ya. Walaupun sakitnya punggung, ditempelnya di tangan, gak apa-apa. Karena dia akan nyerap masuk ke pembuluh darah, di mana pembuluh darah kita kan bersirkulasi terus, ya kan. Nah, nutrisi itu akan di drop di tempat di mana jaringan tubuh kita merasa diperlukan. Jadi kalau misalnya kita lagi sakit otot, ya berarti kan si otot bakal ngasih sinyal ke otak, tolong dong kalau ada nutrisi kasih ke saya ya, kata otot gitu. Karena saya lagi butuh nih buat penyembuhan si otot gitu kan. Nah, jadi nutrisi-nutrisi yang ada yang kita makan, baik yang kita makan ataupun kita tempel, itu semua akan dialihkan untuk perbaikan jaringan. Demikian cara kerjanya ya. Nah, kita akan bahas mengenai Painless Night Glue. Si PNG ini ya, PNG ini bisa memiliki apa? Memiliki efek imunomodulator, artinya bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ginseng merah Korea ini dikenal memiliki sifat bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita, ya, sehingga bisa membantu tubuh untuk berperang, menimbulkan respon imun untuk melawan bakteri atau virus yang menyebabkan seseorang sakit. Selain itu juga bisa mengurangi radang, jadi mempunyai sifat anti radang. Makanya orang-orang yang sakit sendi juga bisa pakai ini, ya. Nah, ginseng itu punya komponen aktif ginsenosida, punya sifat anti radang. Jadi anti radangnya di seluruh tubuh, baik di saluran cerna, di apa namanya di otot kulit maupun di saluran nafas. Jadi terjadi di seluruh tubuh ya. Itu karena namanya nutrisi itu bekerja di seluruh tubuh ya. Sama kayak kita suntik vitamin ya, kerja di seluruh tubuh dia gitu. Nggak cuma di kulit doang, emang kita dia bisa pilih kulitnya doang gitu kan. Enggak. Tapi semua organ tubuh yang membutuhkan dia akan ngambil dari cadangan-cadangan makanan yang kita siapkan untuk tubuh kita. Makanya makanlah makanan yang bergizi. Kalau nggak bisa makan makanan bergizi, jangan lupa ditempel gitu ya. Nah, PNG juga punya sifat antimikroba ya. Beberapa studi menunjukkan bahwa ginseng itu punya sifat antibiotik gitu atau antivirus yang membantu melawan bakteri dan virus penyebab infeksi saluran pernafasan akut
Ya, jadi ini bisa membantu tubuh dalam mengurangi beban infeksi dan mempercepat pemulihan yang harusnya memang bisa pulih sendiri, nggak diapa-apain, tapi bisa lebih cepat pulih karena kayak ada yang ngebantuin untuk mematikan si bakteri atau virus itu. Gitu. Nah, selain itu PNG juga punya sifat antioksidan kuat. Artinya antioksidan melindungi sel dari kerusakan. Nah, pada orang yang kena infeksi saluran napas itu pasti kan saluran napasnya ya ada yang rusak-rusak ya karena kena lendir, kena luka, lecet, kita sakit nelen, itu bisa memperbaiki sel dari kerusakan-kerusakan itu ya. Nah, ginseng merah Korea juga meningkatkan energi. Jadi kalau lemes-lemes bisa juga diperbaiki ya, bermanfaat dalam masa pemulihan. Terus kemudian meningkatkan kualitas tidur. Jadi tidur itu penting. Beberapa orang yang COVID sulit tidur, ya kan? Orang yang lagi kena infeksi karena kadang susah tidur, bangun-bangun karena batuk segala ya. Nah, itu membantu tubuh supaya tidurnya itu lebih nyenyak. Ya. Nah, ini di dalamnya juga kan nggak cuma ginseng merah Korea ya, ada glukosamin, dionpenak, saponin, dan apa mineral-mineral lain ya. Nah, saponin juga punya efek antimikroba seperti yang tadi saya jelaskan, ada anti radangnya, sama meningkatkan sekresi lendir. Jadi bisa sebagai ekspektoran gitu, kayak mengencerkan lendir gitu ya. Nah, saponin itu selain terdapat di ginseng, ada juga di kacang polong, quinoa, dan teh herbal. Tapi kita yang ngomongin ya tentang ini ya, PND. Oke, yang selanjutnya adalah tentang B12 plus ya. Ini B12 plus ini isinya banyak ya, nggak cuman vitamin B kompleks aja, tapi di dalamnya itu ada ya B kompleksnya ada B1, B3, B12. Terus kemudian asam folat itu namanya B9 ya. Selain itu ada vitamin C dan vitamin E-nya di dalam sini. Jadi ini bisa dipakai sebagai suplementasi harian ya untuk ditempel. Jadi pakai sehari satu gitu. Sebenarnya ada sih yang boleh bilang sehari dua ya, 24 sampai 48 jam sebetulnya. Jadi bisa kalau mau ngirit-ngirit 2 hari sekali, tapi kalau lagi sakit ya sehari sekali gantilah gitu ya. Ini B1 gunanya untuk meningkatkan energi sama untuk saraf. Yang B3 ya ini fungsi-fungsinya ya Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, bisa metabolisme energi dalam sel, antiinflamasi, perbaikan DNA, produksi hormon yang memperkuat respon imun. Nah, kobalamin itu bantu produksi sel darah merah jadi orangnya lebih seger gitu. Terus selain itu untuk saraf ya sama sintesis DNA melawan infeksi. Nah, asam folat ini pembentukan sel imun, jumlah dan fungsi sel darah putih, terus pembentuk sel darah merah juga, antiinflamasi atau anti radang, produksi antibodi, mencegah anemia megaloblastik, dan sintesis atau perbaikan DNA. Nanti vitamin C saya akan bahas di dekamin, di bagian dekamin, karena di dekamin juga ada vitamin C-nya ya. Terus vitamin E ini adalah antioksidan yang kuat, melindungi sel dari kerusakan radikal bebas, memastikan fungsi sel kekebalan tubuh kita ini bekerja. Sel kekebalan di tubuh itu adalah dari sel darah putih terutamanya. Selain itu ada lagi sih namanya makrofag, ada juga yang lain-lain ya. Tapi rata-rata itu adalah sel darah putih. Terus meningkatkan respon imun sel T dan sel B. Ini adalah sel darah putih juga ya. Anti radang, terus meningkatkan fungsi membran sel. Jadi kalau saluran nafas kita ada yang rusak bisa diperbaiki sama si fungsi vitamin E ini salah satunya ya. Nah, sama mengurangi resiko infeksi. Oke, sekarang kita bahas di dalam dekamin. Dekamin ini mengandung vitamin D3, K2, magnesium, dan vitamin C. Nah, kita tahu vitamin C. Sering ya dengar kata vitamin C, aja di mana? Adanya di jeruk. Ya, banyak buah-buahan yang berwarna merah dan oranye itu banyak mengandung vitamin C. Nah, vitamin C ini kalau kita makan itu banyak yang terserap dibuang gitu, dibuang di dalam metabolisme saluran cerna. Jadi yang keserap ke dalam tubuhnya itu lebih sedikit. Tapi kalau disuntikan atau ditempel itu lebih banyak nyerapnya. Ya, jadi yang terbuangnya lebih dikit karena kan tadi kita tahu ya begitu ditempel langsung nyerap kan. Cuman cuman sebentar aja 15 menit jadi langsung mulai menyerap ya. Nah, vitamin C ini gunanya dalam kenapa sih vitamin C kok bisa meningkatkan fungsi kekebalan tubuh kayak aku mau sakit aku harus minum vitamin C gitu ya. Nah, itu karena ternyata memang vitamin C itu bisa merangsang produksi sel kekebalan gitu. Merangsang fungsi sel darah putih yang termasuk namanya limfosit, fagosit ya untuk melawan infeksi. Nah, selain sel kekebalannya fungsinya atau jumlahnya dinaikin ditambah gitu ya. Ternyata fungsi fagositnya fungsi supaya dia bisa kerja gitu. Nah,
Dia membantu fagosit, neutrofil, dan makrofag ya. Vitamin C itu membantu mereka supaya berfungsi optimal sehingga dia mau kerja. Jadi kalau kita punya sel, tapi selnya malas kerja, buat apa ya kan? Nah, fungsinya juga harus dipertahankan supaya dia mau kerja untuk melawan infeksi gitu. Nah, vitamin C juga bersifat sebagai antioksidan. Nah, antioksidan ini artinya apa? Bisa melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Ini penting karena pas lagi saat infeksi itu kita tubuh itu menderita yang namanya stres oksidatif. Jadi stres oksidatif bukan hanya menyebabkan kanker aja, tapi makanya orang kalau infeksi berulang-ulang atau gesekan berulang-ulang atau luka yang berulang-ulang, kenapa bisa jadi kanker ya? Karena itu adalah stres oksidatif yang diterima oleh tubuh ya. Nah, vitamin C juga membantu meregenerasi antioksidan lain seperti vitamin E ya. Jadi sangat penting untuk fungsi-fungsi dalam tubuh kita supaya melindungi sel dari kerusakan. Nah, ini banyak lagi nih fungsi vitamin C lain. Makanya kenapa sering banget tuh kalau orang sakit flu dikasih vitamin C gitu. Itu untuk memperkuat sistem pertahanan epitel. Jadi vitamin C berperan dalam pemeliharaan integritas mukosa epitel di saluran nafas kita, di tenggorokan ya. Itu semua kan saluran berlendir gitu, ada mukosa gitu ya. Nah, itu adalah garis pertama pertahanan tubuh terhadap infeksi. Jadi kalau misalnya orang yang suka luka, ngupil terlalu keras gitu kan bariernya lebih tipis gitu, lebih gampang masuk begitu ada virus, ada luka yang masuk gitu ya. Nah, dengan sel-selnya sehat itu lebih tahan banting ya. Terus vitamin C juga membantu tubuh memproduksi kolagen. Jadi penting dalam penyembuhan ya. Nah, selain itu vitamin C ada efek anti radangnya juga, membantu mengurangi molekul inflamasi seperti sitokin. Ya, sitokin yang tadi kita ceritakan ya. Nah, terus dengan vitamin C juga orang kalau ini udah ada penelitiannya, kalau orang yang flu dikasih vitamin C ya, itu ternyata lebih cepat sembuh gitu. Terus vitamin C juga meningkatkan penyerapan zat besi. Ini sih tambahan yang lain ya. Nah, di dalam dekamin selain ada vitamin C, ada vitamin D juga. Ternyata vitamin D waktu zaman COVID juga kita kasih kan. Orang yang kalau sakit COVID selain dapat antivirus dikasih vitamin D besar yang sampai 5.000 sampai 10.000 IU gitu. Nah, vitamin D itu penting sekali ya dalam mengatur fungsi sel tubuh kita gitu. Fungsi sel imun, fungsi metabolisme itu banyak diatur oleh vitamin D. Makanya vitamin D ini jangan sampai kurang gitu. Ternyata banyak banget orang Indonesia yang kok kenapa kita ada di negara tropis, kenapa kita kok bisa kekurangan vitamin D. Nah, ini ada yang salah persepsi sedikit. Bukan berarti orang yang ada di negara tropis otomatis vitamin D-nya itu pasti bagus gitu. Karena yang namanya matahari itu hanya merubah pro vitamin D menjadi vitamin D. Nah, kalau pro vitamin D-nya di tubuh kita nggak ada, sumber vitamin D-nya nggak ada, ya apa yang mau dirubah jadi vitamin D gitu loh. Ya, makanya provitamin D-nya itu harus ada dulu dalam tubuh kita. Nah, provitamin D itu dari makanan yang kita makan. Selain itu ya dari nutrisi yang kita dapat ya. Jadi supaya provitamin D-nya bisa berubah menjadi vitamin D. Tapi kalau yang ada di dalam sini sudah langsung suplemen-suplemen itu berupa vitamin D. Jadi nggak perlu dirubah-rubah oleh matahari. Begitu tempel, vitamin D-nya masuk ya. Tuh. Oke, ini nggak perlu dibahas lagi lah ya. Vitamin D udah jelas kita ya. Membantu peradangan juga. Terus dia juga meningkatkan respon imun supaya kitanya mampu untuk berperang melawan virusnya tanpa menyebabkan kerusakan pada tubuh kita. Terus sama orang yang dapat vitamin D, orang asma yang dapat vitamin D, orang flu yang dapat vitamin D itu lebih cepat sembuh dari flu-nya ya. Nah, ini gimana sih virus itu bisa menyebar? Sebenarnya rata-rata beberapa virus itu berasal dari binatang. Terus kemudian di binatang itu si virus berkembang biak. Nah, dengan kita makan binatang tertentu atau punya kedekatan dengan binatang tertentu itu menular ke manusia. Nah, terus kemudian akhirnya menyebar ke seluruh dunia ya dengan cara yang tiga tadi, dengan adanya mobilisasi, pertukaran orang dari satu negara ke negara lain, dengan adanya perubahan cuaca ekstrim dan adanya penurunan kewaspadaan infeksi ya itu akhirnya bisa menyebar ke seluruh dunia. Tapi yang jelas kenapa seseorang bisa terinfeksi itu ada faktor host, agent, dan environment. Dan ini teori nggak pernah berubah sejak saya zaman sekolah dulu. Host itu artinya tubuh kita, jadi daya tahan tubuh kita bagaimana nih? Karena ada juga orang yang sampai saat ini ternyata tidak kena COVID sama sekali. Berarti dia
memang kuat banget aja gitu terhadap virus itu. Dia mungkin kemasukan tapi dia nggak sakit ya gitu. Jadi hostnya gimana dulu. Jadi kita yang bisa ngerubah diri kita ya kan. Ngerubah supaya sehat, supaya nggak gampang tular penyakit gitu. Agent itu artinya si virusnya sendiri. Bagaimana si virus itu misalnya gampang mutasi apa enggak ya. Terus virusnya kebal atau bebal nggak nih, dikasih alkohol jangan nggak mati-mati juga gitu ya, itu makin gampang menyebar ya kan. Sama environment artinya lingkungan, suhu ruangan, kelembapan, terus ruang tertutup apa terbuka, nah itu environment ya atau lingkungan ya. Jadi selalu yang kita perlu kontrol adalah hostnya, agentnya atau lingkungannya gitu. Nah, ini jangan lupa, sudah benar nggak sih cara kita cuci tangan? Nah, ingat-ingat lagi hari ini berapa kali cuci tangan ketemu sabun? Minimal harusnya 3 kali pas mau makan ya. Harusnya kalau sholat ya 5 kali ya kan cuci tangannya, ya nggak gitu ya. Nah sebenarnya dengan cuci tangan berulang-ulang itu tuh bagus banget gitu. Harusnya jadi 8 kali minimal hari ini ya, cuci tangannya ya. Sholatnya 5 kali tambah 3 kali, ini kan tambah 3 kali cuci tangan makan ya. Jadi harusnya udah 8 kali. Tapi benar nggak semuanya cuci tangan dengan cara yang benar dan sejumlah itu atau cuma kepret-kepret doang gitu. Ini juga jangan lupa diajarin ke anak-anak kita ya cara cuci tangan yang benar. Nah, ini ada penelitian lampu fluoresen gitu. Gimana kalau kita cuci tangan? Kan sekarang mau gampang lah pakai hand sanitizer aja gitu cuci tangannya ya. Nah, ini kalau dirty hand ya, jadi tidak dicuci, terus dikasih kayak tabur yang fluoresen, terus nggak dicuci, terus kita lihat ya. Anggap ini kuman nih, kuman-kumannya banyak nih seperti titik-titik seperti ini ya. Nah, tuh kalau kita nggak cuci tangan tuh kumannya tuh di mana-mana gitu. Kalau kita cuci tangan kepret-kepret doang yang kayak cuma 5 detiknya, siapa yang coba yang ke restoran atau kemana cuma cuci tangan, asal basah tangannya dan itu dilap. Ternyata sisa kumannya itu seperti ini. Tuh banyak kan, masih banyak yang fluoresennya ya, ternyata masih banyak. Tapi kalau kita cuci tangan minimal 20 detik aja gitu. Tuh bersih ya, lumayan lah. Ada nyelip-nyelip dikit di kuku ya, masih dikit lah ya. 20 detik loh ini. Jadi minimal tuh 20 detik ya. Sebenarnya WHO sih bisa menyarankan lebih dari itu. Terus ada gerakannya juga kan, semuanya ya, punggung tangan, depan, belakang gitu ya. Nah, kalau pakai hand sanitizer ternyata masih nyelap di lipatan-lipatan tangan kita. Ya, jadi masih banyak. Oke, begitu ceritanya itu tentang kuman. Jadi kalian mau pakai cuci tangan yang mana, Bapak Ibu? Jangan lupa ajarin ya ke anak-anak kita juga. Nah, terus ini eh, infeksi itu ada di mana-mana, ada di udara. Nah, kita nggak bisa memilih udara mana yang bisa masuk ke dalam badan kita karena kita napas pakai hidung dengan tidak kita sadari kita bernafas. Itu nggak ada kan yang sadar dari tadi napas sudah berapa kali gitu dalam kita dokter talk ini. Nggak ada yang sadar ya kan. Nah, semoga tetap sadar tapi ya nanti kalau nggak terhipnotis loh. Nah, ini karena kita tidak sadar kita bernafas menghirup apa aja, hati-hati itu semua masuk ke dalam saluran nafas kita dan kalau udah masuk nggak bisa keluar lagi gitu ya karena udah masuk terus aja dia sampai ke paru-paru ya disedotnya ya gitu. Jadi harus hati-hati dan jangan lupa pakai masker untuk mencegah infeksi, cuci tangan, jauhi kerumunan, makan makanan yang bergizi, buang sampah dengan benar. Jadi kalau bagi yang sekarang udah pilek, yang sering pakai tisu, itu buang sampah dan jangan lupa cuci tangan. Karena setelah yang sering pakai tisu, buang sampah, terus kemudian nggak cuci tangan, Anda pegang gagang pintu, Anda pegang yang lain-lain, akhirnya menularkan ke orang lain. Ya. Jadi kita harus mulai perilaku hidup bersih mulai dari sekarang gitu, karena kumannya ada di mana-mana ya. Nah, perilaku hidup sehat dan bersih ini akan menurunkan infeksi ya. Jadi kalau dari CDC WHO itu ada uh, penemuan hebat terbesar dunia katanya ya. Ini the best public health intervention katanya di dunia, itu yang paling hebat itu adalah cuci tangan dan vaksinasi. Jadi jangan sampai lupa untuk mencegah infeksi adalah cuci tangan dan vaksinasi. Oke, sepertinya sekian yang bisa saya bagikan. Jadi jangan khawatir tentang triple demic, tapi kita tetap perlu waspada ya. Jangan sampai khawatir sih, tapi tingkatkan imun kita terus. Saya kembalikan kepada Bang Zuhri. Oke, thank you Dokter Meta. Wow, luar biasa sekali ya materi malam hari ini teman-teman sekalian. Wow, ini berarti yang sedang terdeteksi banyak itu di Thailand, Bu Dokter ya. Iya, Ya, betul. cukup, Ya, di cukup Thailand ya, banyak ya. banyak ya. Hmm, 181.000 dari 206. iya, Betul. benar, benar, benar. Ini ada potensi untuk pandemi berikutnya atau gimana nih, Bu Dokter?
ya semua dunia mengatakan demikian gitu. Apalagi kalau kita lihat potensinya dari Thailand, kita tetap perlu waspada Iya. terhadap triple demic. Tapi ternyata yang dulu Amerika bilang bakal ada triple demic, kan dia bilang 2022 siap-siap ya, 2023 ada triple demic lagi gitu. Ternyata itu juga nggak Hmm, ada kan gitu. gitu ya. Makanya kalau Mudah-mudahan kita, aja. iya mungkin udah didengang-dengungkan begitu, jadi orang lebih waspada, lebih pakai masker kemana-mana gitu ya. Jadinya nggak jadi ya triple demic. Betul, 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 betul. Ya, mudah-mudahan aja ya teman-teman semuanya dengan adanya pelajaran malam hari ini, materi hari ini, teman-teman semuanya bisa atau sudah tahu ya cara nanganinnya seperti apa dan tidak perlu panik gitu ya. Apa yang harus Ya, ditingkatkan ya sistem imun kita gitu. Jangan sampai imun kita lebih kalah gitu ya dibandingkan dengan virus yang masuk. Oke, betul teman-teman sekali. sekalian, ya. Yang mau bertanya dengan Dokter Meta, kami persilakan untuk bertanya apa yang ingin ditanyakan. Silakan. Yang paling jangan lupa itu jangan lupa dipakai produknya. Kalau nggak dipakai punya tapi nggak dipakai sama aja ya. Oke, benar benar benar. Ya, sekarang tuh kita beruntungnya adanya produk One More ini ya, teman-teman tidak perlu makan, minum, tinggal ditempel aja dan itu saya pikir sangat membantu banget, dokter ya. Iya, betul banget. Apalagi untuk para lansia yang suka susah nelan makanan, nggak minum Benar. obat, dikasih makan nutrisi itu udah nggak mau ini, nggak mau itu ya. Itu Iya. bisa sangat membantu sih nutrisi tempel itu. Buat anak-anak juga sebetulnya. Nah, anak-anak juga susah makannya kadang-kadang ya. Oke, teman-teman yang mau bertanya, sudah ada pertanyaan nggak nih? Coba kita lihat. Dok, anak teman aku umurnya 10 tahun, sering ngeluh sakit pinggang. Itu gimana ya, Dok? Ah, sakit pinggang 10 tahun itu jarang banget ya. Kalau Iya. bisa bilang sakit ginjal atau apa itu terlalu dini gitu. Cuman kita perlu perlu cek sih sebetulnya apa yang menyebabkan dia sakit pinggangnya. Kalau sakit pinggang itu macam-macam ya, Bapak Ibu. Jadi nggak bisa didiagnosa dari sini rekomendasinya ini gitu tuh nggak bisa, harus didiagnosa jelas dulu tulang susunan tulangnya gimana, jangan-jangan pinggangnya ada skoliosis, ada bengkok ya. Nah itu juga harus dikoreksi kalau ada yang bengkok. Tapi dari misalnya dia sering nahan kencing, itu jadi ada infeksi saluran kemih naik ke atas, tuh anak-anak juga suka tuh infeksi saluran kemih naik ke atas jadi sakit pinggangnya, itu juga bisa. Atau dia habis olahraga lari-larian tanpa pemanasan nih lari-larinya. Nah, itu juga suka bikin otot spasme di daerah pinggang. Itu juga bisa terjadi gitu. Jadi harus ini dulu ya, harus cari dulu sakit pinggangnya kenapa gitu. Tapi kalau Oke. biasanya kalau masalah di ginjal itu di punggung itu kalau di apa namanya diketok itu agak sakit. Oh, mungkin saya bisa cari ininya ya. Coba saya cari gambarnya ya. Jadi coba diketok di daerah punggung seperti ini caranya. Gimana ya caranya ngasih gambarnya? Bentar. Di share aja mungkin di dokter. Saya share screen aja kali ya. Ya, ya. Ya, saya share screen lagi. Nah, seperti ini nih. Ini udah bisa lihat. Yap. Nah, di punggung diketok di daerah situ tuh. Tok gitu ya. Kayak caranya Oh, tok. Nah, di punggung daerah situ tuh tok. Kalau di situ masalah berarti kemungkinan memang ginjal nih. Tapi kalau di nyeri punggungnya di daerah sini ya mungkin tulang ya, tulang susunan tulang gitu karena anak 10 tahun kan. Tuh. Tapi batu ginjal pada anak juga bisa ada loh kalau dia kurang minum atau suka nahan kencing gitu. Nah, ini letaknya si ginjal ya. Nah, letak ginjal kita tuh di sini nih. Jadi kalau diketok di sini tung dia sakit berarti ada masalah di ginjal. Ya dicek dulu lah ya. Kenapa? oke. Tapi ada beberapa kasus itu anak-anak 10 tahun SD begitu bisa kena cuci darah, Dok. Oh iya benar. Makanya Ya, itu sumbernya ginjal. Biasanya karena waduh, zaman sekarang itu makanan kali ya, Bu jajanan. Dokter Iya, ya. jadi mereka lebih suka makan snack ketimbang makan yang bener gitu kan. Terus minum minuman yang berwarna-warna gitu. Oke. Itu kayak Oke, Bu Dok. Pertanyaan berikutnya, apa yang bagus untuk produk One More yang kena COVID, Bu Dokter? Dari Bu Krisan. Kira-kira apa, eh Bu? produk One More untuk COVID ya tadi PNG ya, PNG Oke. ini. Terus kemudian Dekamin gitu.
Terus Oke, kemudian vitamin. B12. Jadi ini vitamin-vitamin yang memang banyak bisa meningkatkan imun tubuh kita. Itu. Nah, terus kalau pada orang COVID susah tidur gitu, itu boleh pakai melatonin gitu. Melatonin ya. Itu aja. Iya, itu aja. Kayaknya PNG ini nolong banget ya kalau untuk nanti kalau Iya. terjadi seperti itu ya. Iya, betul. Mulai dari sekarang kita pakai juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi namanya nutrisi ya. Jadi ini tuh bukan obat gitu kan, tapi nutrisi. Nutrisi apa sih yang dibutuhkan ke kita sekarang pengennya tuh apa ya? Jadi apa yang kita konsumsi atau apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita bisa meningkatkan kesehatan tubuh gitu kan. Nah, ini tuh isinya nutrisi. Jadi nutrisi ini kalau diberikan kepada orang yang sehat, jadi jangan nunggu sakit juga sih. Jadi kasih ke orang yang sehat juga kan akan bermanfaat supaya daya tahan tubuh dia tetap sehat gitu kan. Tapi kalau lagi sakit ya supaya pemulihannya lebih cepat gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bu Enda. Kalau untuk pencegahan, apakah menggunakan 3 produk tadi atau baru digunakan ketika sudah ada gejala, dokter? Oh ya, untuk pencegahan boleh namanya nutrisi. Nutrisi sehat kayak ibu makan buah mau nunggu nggak bisa pup atau sebelum nggak bisa pup tetap makan buah tetap makan kan walaupun sekarang nggak ada Hmm, masalah pencernaan kan gitu. iya, Sama iya, iya. seperti itu lah makanan sehat, nutrisi, buah ya sayur kita tetap konsumsi Artinya, itu jangan sampai nunggu sakit gitu. yes. Oke, jadi artinya walaupun nggak sakit tetap pakai ya, teman-teman ya. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain ingin bertanya, silakan. Dan jangan beranjak dulu karena nanti di sesi akhir ada door prize buat teman-teman yang bertahan sampai sesi akhir. Oke, selanjutnya ada mau bertanya lagi? Dari Cintawati, Bu Dokter, anak umur 11 tahun tidak memproduksi sel darah merah, udah pakai one more 1 tahun, belum bisa selesai, tapi minimal meringankan sakitnya. Apa produk yang bagus buat penyakit itu? Oke, Oh, oke. Ini sih pertanyaannya beda dari topik ya, ya tapi nggak topik apa ya, mungkin kayaknya. karena topiknya kan nggak terlalu berat tadi ya, jadi pertanyaannya udah Iya. jelas kali ya, gitu kan. Jadi nggak terlalu banyak pertanyaannya. Oke deh, kita bahas sebentar ya, sampai jam 9 aja kali ya kita bahas. Siap, Nah, mungkin siap. kalau anak 11 tahun tidak memproduksi sel darah merah, kalau saya boleh tebak-tebakan penyakitnya ini talasemia, bener apa enggak? Coba ya dicek atau anemia misalnya anemia apa ya jenis anemia anemia pernisiosa atau anemia apa gitu ya kalau sel darah merah doang nih ya berarti sel darah merah doang yang nggak terbentuk gitu kan nah itu kan macam-macam tuh anemia juga ya. Apakah karena anemia penyakit kronis artinya dia ada penyakit berat yang sehingga si sel darah merahnya nggak terbentuk atau terbentuk rendah atau penghancurannya kan itu sel darah merah namanya kayak dompet kita ya tergantung produksi tergantung pemakaian gitu kalau pemakaian lebih banyak itu juga sel darah merah drop produksinya rendah juga drop gitu kan tapi kalau produksinya rendah itu dilihat dulu di tulang sumsum tulangnya bisa memproduksi sel darah yang lain nggak? Karena ada sel darah merah, ada keping darah, ada sel darah putih kan. Nah kalau cuma sel darah merahnya aja yang nggak keproduksi, berarti kan dia tergolong anemia. Tapi sebabnya apa nih? Kalau dari talasemi, misalnya dianya gagal hemoglobinnya, pembentukan hemoglobinnya. Ini tuh bagus banget ya, yang B12 plus karena B12 plus ini kan ada asam folatnya. Tapi ini tidak bisa sendirian untuk memberikan membentuk sel darah merah gitu karena butuh zat besi juga. Nah, yang meningkatkan pembentukan sel darah merah itu apa? Satu adalah vitamin C. Jadi produk yang namanya Dekamin itu ada vitamin C-nya. Di sini juga ada vitamin C-nya. Terus asam folat ya supaya pembentukan sel darah merahnya benar dan zat besi. Nah, tapi sampai saat ini belum ada produk One More yang mengandung zat besi di dalamnya gitu. Nah, zat besinya juga harus ada gitu. Jadi itu dari makanan-makanan atau dari suplementasi yang harus diminum ya. Tapi harus dicari tahu dulu tuh seberapa parah, terus HB-nya berapa. Saya rasa yang namanya produk-produk One More ini tetap bermanfaat walaupun meringankan gejala ya seperti tadi ya. Walaupun nggak bisa kayak menjadi terapi definitif yang kita bilang dengan kasih ini pasti sembuh gitu ya yang jelas ini kan nutrisi nih supaya si anak itu nggak kekurangan nutrisi juga gitu ya. Oke ya. Semoga bisa terjawab Ibu Cintawati. Berikutnya dokter Ibu dari Sukarsi. Untuk menaikkan trombosit, apa yang cocok dari produk One More, Bu Dokter?
Ini maksudnya untuk meningkatkan trombosit kalau sakit demam Yes, berdarah gitu, maksudnya ya, atau ya mungkin trombosit mungkin lain. seperti Karena itu. penurunan trombosit itu nggak cuma demam berdarah ya, ada juga yang autoimun. Jadi kayak apa imun trombositopeni purpura. Nah, itu adalah penyakit autoimun di mana trombosit itu bisa cuma 5.000 gitu. Nah, itu agak sulit ya kalau imun kan. Jadi masalahnya di sumsum tulang, pembentukannya itu agak sulit ya. Tapi kalau misalnya dianya trombositnya awalnya benar, terus kemudian gara-gara sakit jadi drop gitu, ya itu bisa pakai meningkatkan sistem imun sama seperti yang tadi pakai PNG, dekamin sama PNG, B12. Dekamin. Oke, siap, siap. Iya. Tapi kalau yang kayak memang tidak terproduksi gitu ya, itu agak sulit tuh. Oke, baik. Selanjutnya Hmm. Bu Dokter, dari Bu Laras, Winarni, Bekasi, Dok, mohon sarannya kalau batuk tidak berkurang, sebaiknya ditempel apa? Batuknya kadang saja, tapi sudah lama dokter gitu. Nah, ini nggak jelas pertanyaannya karena kenanya ke umur berapa. Batuk itu penyebabnya macam-macam ya. Ada batuk Iya, alergi, iya. ada batuk infeksi, ya kan? Itu beda-beda tuh. Jadi nggak bisa dijawab pertanyaan. Ya. Oh, oke, Terus siap, siap. batuknya tuh udah berapa lama? Apa ini habis batuk terus batuknya masih sisa gitu kan? Berarti sisa batuk. Tapi beda lagi sama alergi. Tapi tonton aja deh Hmm, iya. segmen Dokter Talk sebelumnya ya. Usia Yang 55 katanya dokter. 55. Terus Batuknya eh kapan itu mulainya? batuknya mulainya kapan? Banyak batuk malam atau batuk pagi? Mulainya dari usia 5 tahun kah? 5 tahun, Lama banget Pak. itu. Terus apakah ini Batuknya mulai, batuknya karena rokok gitu? Itu beda lagi iya, ya. Karena penyakit debu, paru alergi obstruktif kan banyak kronis. ya. Jadi beda-beda ya. Hmm. Baca yang di bawahnya dulu aja sambil dilengkapi ya, Bu Yes, Laras oke. ya. Dari Syam Riau, Ya. anak 3 tahun panas tinggi sampai peradaran, Perdana. pendarahan, ya peradaran apa ini di otak. Hmm. Oh, pendarahan di Pendarahan. otak. Yes, pendarahan di otak sehingga dioperasi. Untuk mempercepat recovery, bagaimana dengan pakai produk Warmor apa gitu? Ini jarang banget ya, 3 tahun langsung perdarahan karena panas tinggi, perdarahan. Step kali Bu Dokter ya, bisa bisa bikin Iya, seperti itu. tapi biasanya Jarang kejang-kejang ya. panas, tapi nggak sampai perdarahan dan dioperasi gitu ya. Kalau ada perdarahan berarti kayak orang stroke perdarahan gitu atau pecah pembuluh darah atau aneurisma gitu ya. Yang jelas kalau untuk mempercepat recovery kita lihat brainnya terganggu apa enggak. Kalau brainnya terganggu juga bisa pakai Omevia ya. Omevia itu bagus untuk brain. Omevia. Terus kemudian untuk percepatan penyembuhan luka ya pakai PNG ya. Terus kemudian pakai B12 karena kan hubungannya sama otak juga ya. Ini kan buat saraf juga bagus gitu. Itulah Omevia, PNG sama B12. Itu Oh, itu sudah batuk diperiksa. alergi. Ya, batu Hmm. alergi, benar. Nah, itu pakai yang ini ya. Berarti kan masalahnya di alergi. Alergi itu harus kita tahu penyebab batuknya juga apa. Apakah debu ya. Terus ataukah dari karpet-karpet. Misalnya dia ada di karpet tertentu dia batuk. Ya kalau ada debu ya berarti kan semua debunya harus dihilangkan. Karena kalau ada debu ya ada polusi. Dia jalan di deket-deket misalnya di tempat bangunan gitu banyak debu ya pasti jadi batuk juga. Terus jadi faktor risiko penyebab alergi harus dihilangkan. Tapi bukan cuma debu nih, kadang-kadang ada orang yang alerginya bukan debu, tapi jadi batuk. Misalnya alergi perubahan cuaca dari dingin ke panas, panas ke dingin. Nah, itu juga berarti harus distabilkan. Jadi faktor penyebab alerginya harus dihilangkan dulu. Ya, terus kemudian mempertahankan supaya sel kita itu lebih stabil, ya, lebih stabil itu bisa pakai PNG sama vitamin D nih, ya vitamin D, dekamin ini ya itu bisa distabilkan gitu apa namanya selnya biar nggak terlalu gampang jadi alergi gitu ya tapi faktor Oke, risiko alerginya harus diketahui dulu. oke, cukup ya Bu Laras ya. Segitu cukup untuk ininya. Yang penting rutin aja pakai produk, jaga lingkungannya harus bersih karena alergi ini nggak mudah. Ya sensitif, agak sensitif ya seperti itu. Oke, selanjutnya Bu Dokter. Teman-teman mungkin Ya, kita batasin ya untuk pertanyaannya. Sudah cukup. Dari ya, Damamil, dokter tanya lagi, anak sakit pinggang tadi sudah beli produk One More, PNG sama Dekamin. Itu gimana ya? ya saya nggak bisa bilang karena kan sakit pinggang kenapa dulu harus
Ya nggak apa-apa Iya, iya. dipakein aja gitu. Itu kan nutrisi sehat buat si anak itu. Cuman yang penting kita jangan sampai overclaim gitu. Jadi nggak boleh kamu anak kamu bakal sembuh sakit pinggangnya kalau pakai ini gitu. Kita nggak bisa overclaim begitu. Ya nggak. Bahkan dokter Ah, sendiri ya, aja betul. ngobatin orang nggak akan bilang bahwa kamu akan sembuh kalau saya yang ngobatin atau pakai pakai racikan saya gitu. Itu juga nggak bisa begitu. Ya karena semua kesembuhan itu kan milik yang di atas ya. Yang jelas, Ya. kalau nutrisi-nutrisi ini banyak apa bisa menyembuhkan banyak orang gitu, banyak orang merasa manfaatnya gitu. Siapa tahu ini juga bermanfaat buat anakmu gitu. Itu boleh ngomong gitu ya. Cuman kalau bakal sembuh gitu ya. Sebenarnya kita juga nggak tahu lagi nih sakit pinggangnya kenapa. Sakit pinggangnya skoliosis atau sakit pinggangnya sakit ginjal. Nah kan, nanti kalau jangan sampai jadi karena kita bilang sembuh, terus nanti jadi overclaim kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya orang pada nggak percaya sama produk One More itu yang nggak kita pengen ya nggak. Padahal produk ini adalah produk yang isinya nutrisi baik buat tubuh, baik orang untuk sehat, untuk sakit itu sangat bermanfaat gitu. Sama seperti kita makan buah, makan sayur gitu kan. Cuman kan kita nggak bisa makan ginseng sebanyak-banyaknya gitu. Ini ginseng berapa banyak mau dimakan, gitu kan ditempel lebih enak gitu ya. Sementara kita tahu ginseng itu manfaatnya banyak sekali gitu ya. Yang penting Oke jangan ya, overclaim aja. Nggak apa-apa tetap betul, dipakai betul. nggak apa. Tapi jangan lupa minta anak itu supaya Pak tolong dibawa juga anaknya ke dokter dicek itu kenapa sakit pinggangnya. Ya. Oke, teman-teman ya. Saya pikir cukup untuk pertanyaannya. Satu lagi terakhir biar ini yang sudah bertanya ini biar puas nih pertanyaannya di ini kan. Oke, Muhammad Nur Hamzah. Dokter, setelah pakai One More, gimana kalau tensi darah malah tambah naik dan sariawan belum sembuh? Pakai apa? Pakai produk Nah apa? iya, dia pakai One More dok. Harusnya pakai PNG ya. PNG sama B12 harusnya. Jangan pakai One More. Kan One More nggak bisa emang ditempel. Yang bisa ditempel PNG ya. Tensi tambah naik. Nah, ini untuk kasus hipertensi saya bilang jangan sampai kita copot eh, obat hipertensinya. Jadi produk One More ini bukan pengganti obat medis ya. Jadi kalau Anda dikasih obat hipertensi sama dokternya, terus saya mau pakai produk One More aja, siapa tahu obat hipertensi saya sembuh. Terus kemudian apa akhirnya saya nggak perlu minum obat tensi atau diabetes saya sembuh nggak perlu minum obat diabetes terus ditempel aja gitu. Nah itu saya rasa nggak bisa dan itu menjadi overclaim karena akhirnya orang jadi nggak percaya kok tensinya naik kok darahnya tetap tinggi ya kan ini nutrisi yang baik dia tuh memperbaiki tubuh kita tuh secara pelan-pelan jadi nggak bisa saat ini ditempel terus seminggu sembuh gitu ya nah itu nggak bisa kayak begitu jadi tetap harus apa dipakai obat hipertensinya gitu ya. Jadi ini bukan pengganti obat medis, tapi itu adalah nutrisi baik di mana yang nggak bisa kita dapatkan lewat makanan sehari-hari atau kita kekurangan dan kita juga kalau beli suplemen banyak banget itu akhirnya numpuk di meja nggak dimakan ya kan. Nah, itu bisa pakai nutrisi One More ditempel lebih nyaman. Nah, sariawan belum sembuh, harus dicek ya sariawannya seperti apa. Ini perempuan apa laki-laki? Terus Laki-laki Bu Dokter. laki-laki yang nanya, tapi untuk perempuan bukan. Karena Wah, kalau ini pada perempuan sariawan suka banyak dari hormonal juga harus dicek secara hormonalnya kapan munculnya sariawan apa dekat-dekat haid apa enggak gitu. Tapi kalau sariawan pada laki-laki harus dicek sering-sering sariawan itu jangan sampai itu adalah gejala awal dari cancer ya. Nah, itu harus dicek cancer ya. juga. Hmm. Tapi sariawan sendiri juga bisa jadi karena misalnya asam lambung terlalu pekat, itu juga bisa bikin sariawan-sariawan di atas. Harus dicek juga ya. Gitu. Oke. Selanjutnya Bu Dokter, dua lagi Bu Oke, Dokter. oke. Oke, dari Jamil Jamil Hidayah. Bu Dokter, kalau sakit herpes atau dompu itu apa bisa pakai produk One More? Oke, kalau herpes itu harus pakai obat antivirusnya juga ya, pakai valaciclovir gitu. Jadi antivirusnya tetap dipakai, steroidnya di 72 jam pertama perlu dipakai. Terus kemudian salep herpes di lokasi lukanya boleh dipakai. Produk One More-nya jangan ditempel di lokasi luka herpesnya ya. Yang bisa dipakai adalah pertama PNG karena PNG ini banyak untuk saraf dan apa namanya untuk nyeri gitu ya itu juga bisa pakai PNG nutrisi ini karena ada anti radang dan anti mikroba tadi ya kan ini tapi ditempelnya di lokasi yang sehat ya jangan di lokasi di atas herpesnya ya terus kemudian untuk B12 plus ini juga bagus karena dalamnya ada vitamin C
terus vitamin E, dan buat sarafnya juga karena herpes itu bukan pada kulit doang loh. Herpes itu adalah penjalaran dari apa? Jadi cacar air yang lama yang kita dulu pernah kena cacar air waktu kecil, itu si virusnya nyumput di ganglion saraf tulang belakang dan akhirnya mengikuti perjalanan saraf. Nah, jadi sebenarnya dia jalan di saraf dermatosaraf, makanya rasanya nyeri banget kan, munculnya di kulit gitu. Jadi sarafnya juga harus diberesin ya. Jadi pakai B12 plus, pakai PNG, sama pakai kolagen. Ya, yang kolagen ini. Kolagen. Untuk perbaikan luka kulit gitu. Oke. Oke, selanjutnya, Dok, ada pasien pasca operasi sesar. Beliau sekarang menderita gangguan lambung dan hati. Sedangkan beliau sekarang sedang menyusui. Produk yang aman untuk beliau apa? Yang kedua, pasien hamil muda baru 2 bulan, divonis kelenjar paru-paru. Harus minum obat 9 bulan tanpa putus. Produk apa yang aman buat kehamilannya? Jadi ada 2 pertanyaan, Bu Dokter. Oke. Yang pertama ini abis sesar. Abis sesar mah nggak ada masalah. Berarti kan dia nggak hamil, cuma menyusui doang ya. Gitu. Ya. Untuk lambung bisa pakai, kalau dia perempuan bisa pakai apa, ladies night, itu juga bagus karena di dalamnya ada jahenya ya kan. Terus ada PNG, ini juga bisa manfaat untuk lambung gitu. Itu jadi ladies night sama PNG aja. Terus kemudian kalau yang pasien keduanya yang hamil terus kena flek paru, ini udah jelas TBC paru namanya ini, yang harus minum obat selama 9 bulan tanpa putus, dan dia saat pipis urinnya berwarna merah atau oranye ya, itu udah jelas penyakit. Sekarang dokter-dokter sekarang tuh saya nggak ngerti kenapa sih kalau ngomong pakai flek paru lah, pakai kelenjar lah apa gitu, orang ngomongnya TBC TBC ya. Ini namanya TBC, bukan tekanan Jadi batin sopan cinta gitu, ya. Dok. Jadi sopan gitu karena nggak mau diomongin TBC karena gimana gitu Baru orangnya langsung kalau shock. kena TBC. Langsung Padahal shock kalau ngomongin dibilang TBC langsung kamu shock, kena Dok. TBC shock gitu ya, wah gitu kayak Iya. kena penyakit apa gitu ya, kena penyakit yang menjijikan atau apa gitu. Enggak lah, itu TBC bisa sembuh kok gitu. Saya juga dulu waktu waktu koas tuh ya, saya pernah kena TBC tuh. Jadi waktu koas masuk ke Bangsal, zaman itu kan belum, jarang pakai masker, kita belum pandemi, jadinya jarang pakai masker, masuk di Bangsalnya, Bangsal saraf waktu itu ya, waktu koas ya. Terus kemudian di saraf tuh ada banyak pasien meningitis TB, jadi kena TB tapi TB TB otak gitu. Terus saya periksa-periksa lah, kenal lah itu TB jadinya ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, diobatin juga sembuh kok gitu kan, dan nggak bikin jadi bodoh juga ya kan. Ya, jadi minum minum obatnya harus benar. Jadi 9 bulan jangan putus, betul ya. Terus kemudian hati-hati saat menyusui anaknya, saat menyusui jangan lupa pakai masker karena nanti dia bisa lagi nyusuin, dia bisa nularin ke anaknya gitu. Jadi anaknya TB juga, nanti susah gede anaknya kalau kayak gitu ya. Terus vaksin TB zaman sekarang itu tidak bisa melindungi orang dari TBC paru gitu. Jadi kenapa kita butuh vaksin TB yang baru yang bisa lebih ampuh gitu? Karena vaksin BCG zaman dulu itu cuma bisa melindungi kita dari TBC berat, nggak bisa melindungi kita dari TB paru. Ternyata banyak aja pasien yang kena TB paru ya. Gitu. Jadi ya tetap diminum obat-obatan dari dokternya yang sampai 9 bulan itu, jangan putus ya, biar kuman TB itu bandel, soalnya dia suka tidur, jadi suka tampak orangnya udah sehat kayak pengen stop obat gitu ya. Tapi padahal bakteri TB-nya tuh tidur, dia dorman di dalam tubuh kita, tidur namanya dorman gitu ya. Oke, nah itu obat-obatan untuk paru-paru itu apa aja yang bisa mempercepat dan memperbaiki ya, tentu saja PNG, satu-satunya lagi nih ginseng ini hebat banget ya. Terus kemudian dekamin ini harus banget, sama ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, ini B12 ini. Karena kenapa? Karena pada orang TB paru itu biasanya terjadi penurunan jumlah hemoglobin atau sel darah merah. Karena apa? Karena sering banget dipakai, kan itu termasuk penyakit berat yang terjadi di seluruh tubuh. Terus sel darah merahnya dipakai buat pengobatan ya, jadinya kan habis, depresi tuh, jadi stoknya turun gitu. Jadi kita perlu tambahkan dari luar, sehingga banyak anemia defisiensi besi, orang yang kekurangan apa namanya, HB-nya rendah gitu, itu disebabkan oleh penyakit paru gitu. Jadi perlu tambahkan B12. B12 sama ya jadinya sama COVID, B12, dekamin sama PNG. Oke, gitu ya. Oke, yang terakhir, kalau untuk produk apa untuk penyakit TBC tadi, Dok, Ya produknya udah yang tadi cocok kan, apa? itu tadi Ah, itu tadi PNG dekamin, ya, PNG ya. PNG, dekamin sama B12.
Tadi kan alasannya juga udah disebutin kenapanya. Oke, Seru ya. sip. Semoga Seru, ini hebat nih masih seru, seru. bertahan 120 dari Masih tadi. bertahan seratusan. Oke. Ya semoga Thank you, bermanfaat. Bu Dokter Meta. Semoga selalu sehat, semoga selalu happy, semoga selalu tetap berenergi setiap membawa materi acara kita ya, Bu Dokter ya. Minggu depan mau bahas apa? Minggu depan kita bahas apa yang menarik nih buat Coba kita tunggu peserta dulu minggu depan. masukan dari teman-teman yang ada di sini minggu depan mau bahas apa. Nanti saya ini. Oke, boleh nih teman-teman yang minggu depan itu pengen dibahas tentang apa? Ganglion. Hah? Ganglion dong. Ganglion boleh, ganglion. Ganglion itu Ganglion. benjolan pada ini tangan. Jadi Oh, ada oh, benjolan di betul. sendi-sendi. Oke. Mungkin beda Boleh ganglion dan nih. lipoma, Hmm. benjolan-benjolan gitu ya. Itu juga belum pernah kita bahas sih. Bisa juga kali itu, Bu Dokter ya. Boleh, boleh. Atau kayak Nanti kalau ada seperti yang punya. apa yang benjolan di punggung itu, Dok? Apa sih namanya, Dok? Nah, itu lipoma mungkin. Ah, Lipoma ya, lipoma itu benjolan kayaknya. lemak ya. Yes. Ya. Karena banyak beberapa Oh, kasus yang kelenjar dari TBC anak-anak ya. di lapangan itu seperti itu. Kelenjar-kelenjar lipoma itu sering ditemuin di lapangan. Oh, jadi benjolan-benjolan di punggung gitu. Benar. Ah, Oke. Oke, oke. oke. Boleh, boleh. Boleh Berarti ya? kalau gitu minggu depan tentang benjolan ya, benjolan di kulit Ya, ya. Benjolan di siap, kulit siap. sama selanjutnya minggu depan lagi ini ada yang kelenjar boleh juga nih yang TBC boleh nih aku bahasnya belum bikin. Yes. Oke. Oke, Thank you terima kasih teman-teman banyak semuanya dan atas Bu Dokter inputnya. terima kasih atas waktunya malam hari ini. Sehat selalu Bu Dokter bersama keluarga. Teman-teman sekalian, malam hari ini ya untuk menutup sesi kita, saya akan memilih salah satu dari Anda yang yang sampai hari ini bertahan sampai sesi akhir dan aktif mengikuti materi kita malam hari ini akan mendapatkan door prize dari One More International Asia. Dan door prize kali ini kami berikan kepada Ibu, tadi siapa yang bertanya ya, yang rutin ya. Selamat buat Bunda Ois Wasita ya. Selamat buat Bunda Ois Wasita, Anda mendapatkan door prize dari One More International berupa produk kesehatan. Silakan hubungi panitia untuk mendapatkan produknya dan akan dikirim ke alamat Anda. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir di acara malam hari ini. Sehat selalu, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau di luar rumah supaya terhindar dari virus baru. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Juri, luar biasa sekali. Terima Terima kasih Bu kasih Dokter, saya teman-teman selalu yang ada di bersama belakang keluarga. layar. Ya. Sampai jumpa Dokter Talk minggu depan. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang lebih baru lagi teman-teman. Mora gel başlasın marşımız Şu olarak durmasın dansımız Hem kazanan kazandıran One more touch your life Bu kadarı az daha ileriye Büyüyoruz günden güne El ele hep birlikte One more touch your life Biz fırtına gibiyiz Geçeriz biz Oke, kita matikan